Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Lamongan hari ini akan melakukan coaching secara daring. Saya Dwi Maita Rahmawati dari SDN Siser. Saya Aan Andriani dari TK Aisyah Bustanul Atfal Parengan. Saya Sri Asih dari SDN 1 Pelambon. Berikut adalah video kami saat melaksanakan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Aan, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Bu Mita, kabar saya baik. Alhamdulillah Bu Aan, untuk hari ini akan melakukan kegiatan coaching ya Bu Aan. Bagaimana sudah siap Bu Aan? Siap Bu Mita, saya akan melaksanakan coaching dengan Bu Asi. Berhubungan dengan tugas saya sebagai observer ya Bu, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Bu Aan. Yang pertama mengenai praktek coaching yang Ibu laksanakan kemarin Bu. Kira-kira bagaimana Bu perasaannya setelah melakukan coaching kemarin Bu? Untuk praktek coaching kemarin itu terus terang Bu Mita, saya itu nervous gitu, merasa deg-degan karena memang baru awal dan belum terbiasa juga dengan alur tirtanya itu. Karena kita itu harus sesuai dengan itu kan Bu Mita. Baik, jadi karena memang belum terbiasa ya Bu ya. Semoga untuk kegiatan kali ini berjalan dengan lancar ya Bu ya. Iya Bu Mita, siap. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi Bu yang harus dilakukan. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira yang mana nih Bu Aan yang kurang yakin di bagian apa Bu Aan? Kalau saya itu lebih di bagian presentnya ya Bu Mita ya, karena kan kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh Kuci. Kalau kita itu tidak fokus, maka kita menjadi kurang aktif dan dalam menanggapi Kuci, dan tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu Bu Mita. Baik, jadi Ibu merasa bahwa di bagian kehadiran penuh ini yang perlu dikembangkan lagi ya Bu ya? Iya itu Bu Mita. Terakhir nih Bu, apa yang Ibu inginkan dari coaching kali ini Bu? Yang pasti saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh Kuci. Baik, semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Bu. Dan selanjutnya saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching, dan saya sebagai observer akan mengamati coaching yang Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya untuk bagian kehadiran penuh apakah nantinya akan biasa saja ataukah justru meningkat dengan sangat baik ya Bu. Silakan Bu untuk dilanjutkan ya Bu. Baik Bu Mita, terima kasih, dan semoga nanti coaching yang saya laksanakan itu berjalan dengan lancar. Baik Bu. Assalamualaikum Bu Aan. Waalaikumsalam Bu Asi. Bu Aan ada waktu, bolehkah saya Bu? Saya mau bercerita ini tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya Bu. Silahkan Bu, apa yang mau diceritakan, monggo. Ya,
Begini Bu Aan, akhir-akhir ini di kelas saya itu ya, murid-murid saya di kelas itu kurang antusias terhadap pembelajaran yang saya laksanakan. Tidak hanya itu Bu Aan, kalau saya memberikan tugas kepada murid-murid saya itu yang mengumpulkan itu hanya sebagian Bu Aan, tidak seluruhnya mengumpulkan pada waktu yang sudah saya tentukan. Itu yang terjadi di kelas saya Bu Aan. Jadi menurut Bu Asih, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita kali ini? Saya mengharapkan ada solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi Bu Aan, yaitu tentang itu tadi rasa antusias murid terhadap pembelajaran yang saya lakukan di kelas Bu. Terus menurut Bu Asih, hal apa yang membuat murid-murid itu kurang antusias dalam pembelajaran Bu Asih? Kalau saya ingat-ingat Bu ya, pembelajaran yang saya lakukan selama ini itu sepertinya memang menurut murid itu kurang asik Bu dan monoton. Saya itu terlalu dominan dalam berbicara di kelas ya. Jadi kurang memperhatikan, kurang memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk bertanya itu Bu dan berpendapat dalam pembelajaran saya Bu. Oh begitu ya Bu Asih ya. Terus kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bu Asih itu antusias di dalam pembelajaran? Sepertinya murid-murid itu menurut saya itu menginginkan pembelajaran yang asik Bu dan tidak membosankan. Begitu. Wah, saya sependapat dengan Bu Asih. Lalu, menurut pendapat Bu Asih, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asik dan tidak bosan dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya pembelajaran yang asik itu ya yang berpusat pada murid Bu. Jadi murid itu diberikan kesempatan untuk aktif dalam pembelajaran itu. Terus ada ice breaking itu ya untuk memusatkan konsentrasi anak kembali. Kemudian lagi Bu, bisa menggunakan game dalam proses pembelajaran itu Bu ya. Jadi kita itu juga menggunakan berbagai macam sumber belajar Bu, tidak hanya satu sumber belajar yang seperti selama ini saya laksanakan Bu. Lalu Bu Asih, mengenai tugas yang diberikan Bu Asih kepada murid-murid, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam mengumpulkan tugas? Kemungkinan tugas yang saya berikan itu terlalu banyak untuk murid-muridku. Terlalu berisi banyak pertanyaan tanpa saya itu memberikan sumber belajar yang beragam kepada murid-murid saya. Kalau boleh tahu, Bu Asih itu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Biasanya saya itu menggunakan buku teks, kemudian sesekali menggunakan buku-buku yang ada di perpustakaan Bu. Adakah sumber belajar selain buku teks Bu Asih? Setelah saya pikir-pikir Bu ya, sumber belajar itu ternyata banyak ya Bu ya. Terutama itu baik yang dari YouTube itu kita bisa gunakan untuk sumber belajar Bu ya. Kemudian ada lagi artikel-artikel itu yang bisa diambil dari internet, atau zaman sekarang ini kita bisa menggunakan Android, aplikasi yang ada di dalamnya itu Bu ya, yang sedang tren itu Bu, seperti TikTok anak-anak sekarang itu Bu ya, atau Reels di IG itu
barangkali bisa saya gunakan untuk membuat pembelajaran itu lebih asik, Bu. Nah, betul sekali Bu Asih. Saya yakin sekali jika Bu Asih bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang, apa rencana Bu Asih untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan, Bu, yang tidak monoton dengan menggunakan berbagai macam sumber belajar. Ada video contohnya, kemudian ada TikTok itu ya. Kemudian untuk yang kedua tentang tugas tadi yang anak-anak itu hanya sebagian menyelesaikan, itu nanti saya akan merubahnya, Bu, ya. Tugas yang saya berikan nanti tidak akan terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya nanti itu akan saya sesuaikan dengan minat anak-anak, ya, sesuai dengan minat dan bakatnya anak-anak. Jadi nanti saya akan merancang pembelajaran yang berdiferensiasi itu, Bu, yang sudah pernah saya pelajari di modul-modul sebelumnya itu akan saya terapkan di kelas, Bu. Sehingga apa? Murid saya nanti itu bisa mengerjakan tugas-tugas itu dengan perasaan senang, tidak merasa keterpaksaan. Itu, Bu. Ya, Bagus sekali Bu Asih rencananya. Nggih. Mudah-mudahan rencana Bu Asih berhasil nggih. Terus apa komitmennya Bu Asih terhadap rencana Bu Asih tersebut? Saya berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran itu yang membuat murid senang, membuat murid aktif, yang berpusat pada murid, yang melibatkan murid untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. Dan nanti saya juga akan membuat anak-anak itu dalam kegiatan explore materi itu menjadi kegiatan yang menyenangkan, sehingga murid-murid itu akan merasa merdeka dalam belajarnya, Bu. Wah, hebat sekali Bu Asih. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bu Asih. Ya, terima kasih, Bu, ya. Terima kasih atas waktunya pada hari ini, Bu, ya, sehingga saya bisa menemukan solusi, Bu, untuk permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih, Bu Aan, ya. Bersama Bu Asih. Ya. Assalamualaikum, Bu Aan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali Bu Aan praktek coachingnya hari ini. Bu Aan dan Bu Ade sudah melakukan praktek coaching dengan baik. Terlihat alur tirta pada percakapannya, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga ada tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah Ibu lakukan, khususnya kepada Bu Aan selaku coach. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi, Bu? Kalau menurut saya, indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana Kuci dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya, Bu Mita. Baik, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu Asih yang lakukan sendiri ya, Bu, dalam pembelajaran selanjutnya. Kemudian tadi Bu Aan menyampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwasannya Bu Aan sudah melakukannya dengan baik, karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendengar setia pada praktek coaching
ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat Koci menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan juga dapat memotivasi Koci dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun lebih maksimal. Iya, betul Bu Mita, betul. Terima kasih Bu Aan selaku coach dan Bu AC selaku Koci atas praktik coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Koci. Akhir kata saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mita. Waalaikumsalam Bu Ase. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Ase. Alhamdulillah Bu Mita. Hari ini kita akan melakukan kegiatan kucing nggih. Nggih. Nah, Bu Mita, hari ini Bu Mita akan melakukan coaching bersama siapa? Saya akan melakukan coaching dengan Bu Aan, Bu. Ya. Nah, Bu Mita, berhubungan dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Mita. Ya, Bu Mita ya. Iya, Bu. Yang pertama, mengenai praktek kucing yang kemarin Ibu laksanakan, ya. Kira-kira Bu, perasaan Bu Mita? Untuk praktek coaching kemarin, yang pasti saya masih nervous, Bu, deg-degan karena baru awal dan belum terbiasa juga dengan teknik tirtanya, Bu, karena harus sesuaikan, Bu, semuanya. Oh begitu ya, mungkin karena masih awal Bu Mita ya. Iya. Jadi masih ada perasaan khawatir atau deg-degan ya. Iya, Bu. Nah Bu Mita, semoga kali ini Bu Mita kan akan melakukan kucing lagi. Iya. Semoga nanti berjalan dengan lancar. Amin. Nah selanjutnya Bu Mita, untuk kucing hari ini kan ada 3 kompetensi. Iya, kompetensi itu antara lain adalah kehadiran penuh. Kemudian Bu Mita juga harus mendengarkan dengan aktif. Di samping itu, Bu Mita juga harus dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, menurut Bu Mita, kira-kira yang Bu Mita masih yakin masih ada kekurangan itu di bagian yang mana? Kalau saya lebih di bagian kehadiran penuh, Bu. Karena kan kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh Koci. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif, Bu, dalam menanggapi Koci, dan tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Oh, begitu ya, Bu ya. Iya, memang begitu, Bu ya. Baik. Iya, Bu, betul. Jadi bagian apa tadi present itu ya, yang kehadiran penuh dalam kegiatan kucing itu yang perlu Bu Mita kembangkan lagi ya, begitu? Iya betul Bu, betul. Ya, nah Bu Mita, yang terakhir ini Bu ya. Iya Bu. Apa sebenarnya yang Ibu inginkan dalam kegiatan kucing hari ini? Yang pasti saya berharap
akan ada solusi yang terbaik Bu dari permasalahan yang dihadapi oleh kucing. Ya. Kemudian, baik ya Bu Mita ya. Iya Bu. Semoga kucing kali ini berjalan dengan lancar Bu Mita ya. Amin. Nah, saya persilahkan Bu Mita untuk melakukan coaching, dan di sini saya sebagai observer, saya akan mengamati apa yang Ibu Mita lakukan ya. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta ya, dan tentunya di bagian kehadiran penuh ini nanti apakah Bu Mita sudah ada kenaikan ya, sudah meningkat menjadi lebih baik dari kegiatan kucing sebelumnya ya. Nah, silakan dilanjutkan kegiatan kucingnya ya Bu Mita. Baik Bu, terima kasih dan semoga nanti dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Amin, amin. Assalamualaikum Bu Aan. Waalaikumsalam Bu Mita. Kenapa ini Bu Aan kelihatannya kok gelisah? Memang kelihatan ya Bu Mita ya, kalau saya sedang gelisah. Kelihatan dong Bu, apalagi sampai mengajak mengobrol berdua begini. Sebenarnya saya nggak ada apa-apa sih Bu Mita, cuma saya butuh teman curhat untuk di kucing sebentar nih, mengenai masalah murid dan pembelajaran di kelas saya. Oke, siap Bu. Semoga bisa saling mencerahkan ya Bu nanti. Nah Bu, dari perbincangan kita sekarang, apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin mendapat ide segar untuk menciptakan kondisi yang kondusif, murid bisa fokus ketika mereka mengikuti kegiatan belajar, Bu Mita. Oh, jadi Ibu ingin menciptakan fokus atau kondisi yang kondusif ya Bu ya? Iya, seperti itu yang saya harapkan Bu Mita. Situasinya sekarang seperti apa Bu saat Ibu di dalam kelas itu? Ketika saya menjelaskan topik kegiatan pada hari itu, ada beberapa anak yang tidak mau fokus dan main sendiri dan kurang memperhatikan kegiatan belajar yang saya jelaskan di kelas itu, Bu Mita. Apa Bu kira-kira yang mempengaruhi hal itu Bu? Anak-anak berbicara sendiri, tidak fokus, itu apa Bu kira-kira? Mungkin karena mereka tidak suka topik yang saya jelaskan atau malah terlalu asik bermain sendiri sehingga timbul kebosanan saat melihat topik yang saya jelaskan, atau memang alat peraga yang saya gunakan itu kurang menarik bagi mereka. Iya Bu. Lalu situasi yang Ibu inginkan itu seperti apa? Yang saya inginkan dari situasi tersebut yaitu tentunya murid bisa fokus dan mengikuti pembelajaran yang saya jelaskan itu, dia merasa senang dan mengikuti kegiatan belajar tersebut. Baik, menurut Ibu, apa yang membuat itu bisa terwujud? Mungkin saya harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas, atau selain itu juga saya harus menggunakan alat peraga edukatif yang menarik ya Bu Mita. Itu ya Bu, dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan yang Ibu inginkan tersebut? Posisi saya saat ini dari skala 1 sampai 10, saya berada di posisi 6, Bu Mita. Baik, menurut Ibu apa kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut? Saat ini setidaknya saya sudah memiliki pengetahuan gitu tentang membuat alat edukatif yang menarik buat anak. Mungkin hal tersebut akan membantu saya, Bu Mita. Baik, apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat
menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tersebut? Mungkin saya perlu sedikit waktu untuk bisa membuat alat peraga edukatif yang aman dan menarik. Oh, begitu ya, Bu. Menurut Ibu, apa kira-kira solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan tersebut, Bu? Mungkin saya harus secepatnya untuk membuat alat peraga edukatif yang menarik tersebut, Bu Mita, dan memilih cara yang tepat dalam pembelajaran saya nanti. Oke, kalau begitu sekarang rencana Ibu selanjutnya apa, Bu? Saya rencananya akan membuat membuat mobil dengan menggunakan pelepah pisang. Mobil-mobilan gitu kan, alat edukatifnya itu. Ya, Bu. Kemudian strategi apa yang akan Ibu gunakan untuk pembelajaran tersebut, Bu? Dengan membuat alat peraga edukatif dari batang pohon pisang, batangnya gitu. Baik. Kemudian apa kriteria keberhasilan rencana Ibu tersebut? Untuk kriteria keberhasilan, tentu saja murid menjadi lebih fokus belajar dan senang dalam mengikuti kegiatan belajar. Jadi, apa yang dilakukan Ibu setelah sesi ini dari alternatif-alternatif tadi, Bu? Saya akan sesegera mungkin untuk mempersiapkan rencana pembelajaran dengan menggunakan alat peraga edukatif tersebut yang menarik supaya segera saya dapat terapkan di kelas, Bu Mita. Seperti itu mungkin. Baik, Ibu. Sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan ini, Bu, akan dilakukan? Ya, dalam minggu-minggu ini, Bu Mita, akan saya lakukan. Baik. Sekarang biar kita tahu dalam waktu 1 minggu itu sudah ada progres, bagaimana itu, Bu? Ya, kita janjian lagi lah, Bu Mita, minggu depan, atau nanti saya akan ceritakan update-nya, Bu Mita. Setuju, Bu. Menurut Ibu, siapakah yang perlu dimintai dukungan untuk menjaga komitmen Ibu tersebut? Saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat saya di sekolah dalam merencanakan pembelajaran tersebut. Wah, luar biasa sekali, Bu. Jadi, komitmen Ibu adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat ya, Bu? Betul, Bu Mita, betul. Pertanyaan terakhir ini, Bu. Apa yang dapat disimpulkan dari sesi ini, Bu? Setelah saya ngobrol dengan Bu Mita, akhirnya alhamdulillah saya ada pencerahan, Bu Mita. Dan ide ini untuk mengembalikan fokus anak didik saya untuk memenuhi dengan menggunakan alat peraga edukatif yang menarik dan aman agar mereka tertarik. Dan hari ini saya juga merasa plong sudah bisa cerita sama Bu Mita. Wah, keren sekali, Bu. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik. Semoga bermanfaat ya, Bu, hasil diskusi kita hari ini. Terima kasih, Bu Mita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena sudah mau menemani saya ngobrol hari ini. Sama-sama, Bu. Aplaus untuk kegiatan praktek kucing pada hari ini, Ibu-ibu ya. Ibu Mita dan Bu Aan sudah melaksanakan praktek kucing dengan sangat baik ya. Di sini sudah terlihat dengan jelas alur tirta pada percakapan Bu Mita dan Bu Aan. Di antaranya tadi ada tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sudah ada dalam percakapan kucing Bu Mita dan Bu Aan. Kemudian Bu Mita, ada yang ingin saya sampaikan pada praktek kucing yang sudah Ibu lakukan. Iya, pada Bu Mita selaku coach ya. Menurut Bu Mita,
apa indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya, Bu. Oh ya, betul ya Bu ya. Ya. Nah, Bu Mita, baiklah. Jadi untuk rencana aksi ya dan solusi nanti ini akan Ibu Aan yang melakukan sendiri ya pada pembelajaran selanjutnya ya Bu ya. Bu Iya, Aan. betul Bu. Kemudian tadi Bu Mita sampaikan bahwa Bu Mita ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh ya. Di sini saya mengamati bahwasanya Ibu sudah dapat melakukannya tadi dengan baik ya Bu ya. Ya, Bu. Kemudian ini karena kegiatan kehadiran penuh itu sangat penting ya, menjadi pendengar setia pada praktik kucing, akan memberikan pertanyaan yang berbobot dan akan membuat kunci kita menjadi lebih terbuka, lebih nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi uji, yaitu Bu Aan, dan juga dapat memotivasi Bu Aan sebagai uji dalam melaksanakan aksinya tadi ya, yang sudah ada di pemikiran Bu Aan yang telah disusun dengan lebih maksimal. Itulah gunanya ya kehadiran penuh, memberikan pertanyaan berbobot ya Bu ya, itu dapat memotivasi Kuci untuk lebih menggali, menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Begitu Bu ya? Iya betul Bu Ase. Terima kasih Bu Mita selaku coach, terima kasih Bu Aan selaku Kuci atas praktek kucing pada hari ini dan memberikan pembelajaran dari kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh seorang coach. Nah, akhir kata, semoga kegiatan pada hari ini ya bisa memberikan pembelajaran yang baik demi anak-anak kita untuk memperoleh kemerdekaan belajar. Cukup hari ini ya. Iya. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video praktek kucing kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.